Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat bidar ya yang mungkin di rumah lagi pada melakukan aktivitasnya, lagi pada istirahat, mungkin ada lagi pada rebahan ya. Atau lagi ada yang kerja di luar ruangan ya, harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga mencuci tangan selalu. Dan ya saya mau ngucapin juga semangat buat melaksanakan puasanya pada hari ini ya. Semoga tetap lancar sampai nanti menjelang berbuka. Dan di sini kita akan ada acara ini ya, ngobrol bareng bersama peserta mahasiswa baru calon Universitas Bina Dharma ya. Tentunya yang kalian bisa langsung tanyain dan kita akan membuka sesi Q&A di live Instagramnya @binadharma_ubd_Palembang dan juga di YouTube-nya channel Bina Dharma TV. Dan di sini perkenalkan dulu saya Yosef Esrada dan juga di sini saya tidak sendiri yang tentunya sudah ditemani sama marketing dan humas Universitas Bina Dharma nih Bang JJ. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana puasa? Insya Allah masih puasa. Insya Allah masih puasa. Nggak tahu nanti siang. Nggak tahu makan nanti siang apakah makan siang atau Iya. tidak. Gitu. Tergantung ya. Dan sebelumnya saya di sini Yosef Esrada. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Bina Dharma ya. Saya di sini udah semester 6 tentunya. Dan saya sangat bangga sekali nih menjadi bagian dari Universitas Bina Dharma. Wah, Iya. syukur dong. Iya, karena Universitas Bina Dharma ini apa ya? Dosen pengajarnya tentunya sangat profesional di bidangnya dan juga banyak sekali lulusan yang tentunya langsung mendapatkan pekerjaan. Ya, tentunya dulu awal mengingat masa-masa lalu nih KJJ, dulu Yosef sangat gimana ya? Tidak diterima di universitas negeri, tapi pilihan kedua Yosef cari nih searching tentang universitas swasta yang terbaik di kota Palembang nih. Langsung dapat Universitas Bina Dharma, langsung tuh daftar di Universitas Bina Dharma tanpa pikir panjang lagi. Iya, kalau PTS itu pilihan kedua memang untuk semua mahasiswa ya. Termasuk saya juga dulu sebenarnya saya pilihannya juga PTN, tapi saya sangat bangga kuliah di Bina Dharma, jadi alumninya Bina Dharma, sangat bangga kuliah swasta rasa negeri. Iya, karena Kak JJ ini sendiri S1-nya di Universitas Bina Dharma, lanjut S2-nya lagi di Universitas Bina Dharma Kak JJ ya. Alhamdulillah, itu Iya. semua berkat KIP juga, ada beasiswa Ada ya. beasiswa, tentunya banyak sekali beasiswa di Universitas Bina Dharma nih Banyak Kak sekali JJ ya. beasiswa. Tentunya buat adik-adik jangan ragu nih yang mungkin lagi mikir, aduh nanti di Universitas Bina Dharma itu ada beasiswa atau enggak? Tentunya ada nih. Ada apa aja nih beasiswa di Universitas Bina Dharma nih Kak JJ? Boleh dijelasin sama Oke, adik-adiknya? untuk beasiswa di Bina Dharma ada beasiswa KIP kuliah. Itu beasiswa dari Kementerian Stekdikti dan Kemendikbud. Bisa di searching di website Bina Dharma juga untuk panduannya di www.binadharma.ac.id. Untuk sekarang kita lagi menunggu proses pendaftaran KIP kuliah dan ada juga beasiswa Yayasan Universitas Bina Dharma. Jadi Yayasan Bina Dharma Palembang juga memberikan beasiswa termasuk beasiswa untuk mahasiswa aktifnya dan beasiswa calon mahasiswa baru Calon di mahasiswa Bina juga Dharma, ada. gitu. Dan ada juga beasiswa nilai tertinggi Nilai untuk tertinggi. sekolahnya atau dari juara satu umum Juara tingkat satu. provinsi ataupun nasional dan internasional bisa Waduh. mengajukan beasiswa. Bisa gitu. banget ya. Bisa banget. Nah, buat adik-adik ya mungkin di sekolahnya mendapatkan ranking 1 atau ranking 2 atau juara umum dan sebagainya prestasi yang ada di sekolah dan juga yang pernah mengikuti lomba di tingkat nasional juga itu ya sangat bisa diajukan beasiswa ke Universitas Bina Dharma. Bisa banget Yosep. Nih untuk adik-adiknya kalau mau pendaftaran di Bina Dharma itu ada dua caranya. Cara yang pertama itu pendaftaran secara online dan cara yang kedua itu langsung datang ke kampus Universitas Bina Dharma dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan dan cek suhu dulu sebelum masuk di lingkungan Universitas Bina Dharma dan terutama jaga jarak.
Jaga jarak jaga ya. jarak. Ya, karena di musim pandemi saat ini tidak memungkinkan kita mungkin buat adik-adik yang di luar kota yang berdomisili di daerah yang ingin mendaftar Universitas Bina Dharma bisa mendaftar melalui online ya tanpa harus datang ke kampus. Nah, berbicara mengenai syarat-syarat mendaftar, mungkin adik-adik di sini masih bingung nih Bang JJ. Maksudnya syarat-syarat apa aja nih yang harus dilampirkan untuk mendaftar di Universitas Bina Dharma? Boleh ya, nanti kita share di slide live di YouTube-nya Bina Dharma. Ada juga untuk persyaratannya untuk lulusan SMA atau SMK MA, itu persyaratannya fotokopi legalisir ijazah atau surat keterangan lulus, dan fotokopi KK, fotokopi KTP, dan akte kelahiran. Untuk lulusan D3 dan lanjutan ke S1 ya Yosef ya, juga ada di sini. Untuk lanjutan D3 ke S1 itu persyaratannya ijazah legalisir D3 atau D2-nya, transkrip legalisirnya 2 lembar masing-masing, KK, KTP, dan akte kelahiran. Akte kelahiran juga. Nanti buat yang mungkin ijazahnya belum keluar nih, buat adik-adik SMA yang baru aja lulus, itu boleh ini ya, pakai surat keterangan lulus ya. Bisa menggunakan surat keterangan lulus atau surat rekomendasi dari kampusnya, dari sekolahnya maksudnya ya, atau nilai rapot terakhir belum dapat nih Kak, saya belum dapat surat kelulusan, boleh melampirkan nilai rapot terakhirnya Yosef. Iya, tentunya diberi kemudahan buat adik-adik mungkin sekarang belum mendapatkan surat kelulusan tapi udah buru-buru ingin mendaftar di Universitas Bina Dharma nih, bisa banget ya. Bisa banget karena kita ada promo nih Yosef sampai akhir Juni, akhir Mei kita memiliki promo potongan uang pangkal sebesar 1 juta rupiah. Mau masuk D3, mau masuk D4, S1 itu ada potongan. Ada potongan Kak JJ? Ada potongan diskon uang. Waduh. Uang ini ya, uang pangkalnya uang 1 pangkal, juta rupiah. 1 juta. Lumayan Kak JJ, 1 juta itu. Di mana lagi universitas yang melakukan untuk potongan untuk uang pangkal ini sendiri ya Kak JJ ya. Ada juga kita bebas tes atau tanpa tes. Tanpa tes jadi, ada juga. Cukup mendaftar, kita cek persyaratannya sudah layak, itu sudah nyatakan lulus, tinggal melakukan registrasi pembayaran SPP. Minimal angsuran pertama itu sebesar 1.500.000 rupiah. Waduh, bisa juga ya buat adik-adik nih mungkin nanti mikirnya, nanti di sana tes lah gitu. Aku paling mau daftar universitas tapi yang nggak ada tesnya. Tenang, di Universitas Bina Dharma juga ada ya Kak JJ, tentu yang tanpa tes. Kalian bisa langsung daftar jadi calon di Universitas Bina Dharma. Benar banget. Ya. Terus Kak JJ nih, sembari kita melihat-lihat dulu ada nggak sih yang udah nanya. Kita cek dulu di Instagramnya. Kayaknya belum ada di KJJ. Lanjut lagi kita. Oke. Boleh nih adik-adik yang ada di Instagram ataupun di YouTube Bina Dharma TV bisa langsung open Q&A atau tanyakan secara langsung kepada kami yang ada di sini melalui live Instagram kita UBD_Palembang dan juga Bina di Dharma channel YouTube. Iya, channel di YouTube channel Bina YouTube Dharma TV. Bisa banget ya. Dan selanjutnya nih KJJ, ini mungkin berbicara mengenai beasiswa tadi Kak JJ. Saya kan mahasiswa aktif Kak JJ ya. Alhamdulillah saya awal masuk kuliah itu saya mikir nih, nanti ketika masuk Universitas Bina Dharma nanti ada nggak sih beasiswa, dan saya sendiri yang merasakannya Kak JJ. Saya mendapatkan beasiswa itu Kak JJ. Saya mendapatkan ada beasiswa PPA, di mana PPA itu adalah peningkatan prestasi akademik. Di sana saya mendapatkan beasiswa potongan untuk biaya SPP, dan juga saya aktif mengikuti organisasi seperti Bujang Gadis Kampus Bina Dharma. Alhamdulillah kemarin baru terpilih KJJ dan saya mendapatkan beasiswa lagi 2 semester. Waduh, mantap banget ya. Jadi hampir tiap semester mendapatkan beasiswa. Beasiswa 2 semester, lumayan KJJ. Dan bisa meringankan beban orang tua juga. Nih buat adik-adik mungkin yang punya atau aktif mengikuti organisasi, asa terus organisasinya. Nanti di kampus Universitas Bina Dharma juga banyak organisasi
organisasi tentunya yang bisa menunjang kemampuan adik-adik untuk mengasah skill, dan bisa juga nanti dari skill itu adik-adik mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional mungkin ya, dan bisa diajuin beasiswa Kak JJ ya, dan bisa apa ya, bisa meringankan beban orang tua juga nantinya. Dan kelanjutannya Kak JJ, kita mungkin nih adik-adik bingung nih menentuin jurusan apa aja nih di Universitas Bina Dharma gitu. Boleh dijelasin nggak apa aja jurusan-jurusan yang ada di Universitas Bina Dharma? Oke, di Universitas Bina Dharma ada program di S1, D3 dan D2, sudah termasuk juga untuk pasca sarjana nih. Untuk Bapak dan Ibunya pengen lanjut untuk program pasca sarjana, kita memiliki 4 program pasca sarjana. Yang pertama ada program studi Magister Manajemen, program studi Magister Ilmu Teknik Informatika. Yang ketiga Magister Ilmu Komunikasi, dan yang keempat Magister Teknik Sipil. Yang untuk program studi S1-nya nih ada Fakultas Ilmu Komputer, program studinya ada Sistem Informasi, Teknik Informatika. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada Akuntansi dan Manajemen. Untuk Fakultas Ilmu Komunikasi kita memiliki Ilmu Komunikasi untuk program studi S1-nya. Untuk akreditasinya juga sudah A. Dan untuk akreditasi Sistem Informasi juga A. Juga A. Iya. Waduh, mantap. Untuk yang selanjutnya ada Fakultas Teknik nih. Untuk mahasiswa calon mahasiswa kita memiliki Fakultas Teknik, yaitu ada 3 program studi, ada Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknik Industri. Dan next ada Fakultas Psikologi, itu program studinya psikologi. Yang selanjutnya next Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, itu ada 2 program studi FKIP dan 1 program studinya Strata. Jadi sastra Inggris. Jadi 1 sastra Inggris, ada bahasa Indonesia dan pendidikan olahraga. Dan untuk D3 kita memiliki teknik manajemen informatika, teknik komputer, komputerisasi akuntansi, administrasi bisnis, dan manajemen perusahaan. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi untuk D4 perhotelan. Perhotelan. Kita juga memiliki hotel sendiri. Jadi Bina Dharma memiliki program D4 itu pengelolaan perhotelan. Dan untuk pengelolaan perhotelan ini baru saja ada di angkatan pertama ya Kak JJ ya. Sudah meluluskan malah. Sudah meluluskan. Iya, ini yang lulusan dari D4-nya ini yang perhotelan itu dari Korea. Dari Korea? Iya. Waduh, dari luar negeri Kak dari JJ luar ya. Negeri. Berarti benar-benar orang luar pun berbondong-bondong untuk ini ya digabung di Universitas Bina Dharma ya Kak JJ ya. Ya, ada banyak mahasiswa asing di Bina Dharma. Itu Yosep juga pasti tahu ya, kemarin ada dari Turkmenistan, iya, benar, dari ada Bolivia, ada dari Thailand, Amerika, Australia, ada dari Malaysia, Singapura. Itu hampir rata-rata dapat informasi di Bina Dharma itu melalui website Bina Dharma, www.binadharma.ac.id, atau melalui beasiswa Dharma Siswa nasional. Gimana itu Kak JJ? Itu biasanya itu langsung dari untuk penyaringan mahasiswa asing untuk berkuliah di Universitas pilihan atau Universitas Bina Dharma. Iya. Jadi emang ke KJJ kemarin tuh banyak sekali mahasiswa asing. Saya kira ngapain nih atau kunjungan aja, ternyata mahasiswa yang belajar di Universitas Bina Dharma. Waduh, mantap sekali Universitas Bina Dharma ini sendiri, karena banyak kemarin bahkan teman saya juga ya, alhamdulillah dari Turki ini ya, Turkmenistan. Ya, dia ini mahasiswa asing yang belajar di Universitas Bina Dharma mengambil jurusan bahasa Indonesia, dan alhamdulillah beberapa cuman belajar berapa tahun, 1 tahun dia sudah lancar menggunakan bahasa Indonesia, karena emang benar-benar untuk pengajar di Universitas Bina Dharma ini, dosen-dosennya ini sangat berkualitas sekali mengajarkan mahasiswanya hingga bisa ya Kak JJ ya. Dan selanjutnya nih Kak JJ, untuk jurusan di Universitas Bina Dharma ini juga sudah ada dua ini ya jurusan yang sudah menggunakan akreditasi A, di mana jurusan ini adalah jurusan sistem informasi
dan juga ilmu komunikasi. Saya ini merupakan mahasiswa ini juga mahasiswa aktif sistem informasi KJJ. Karena apa ya, untuk sistem informasi ini merupakan jurusan yang apa ya, yang terbilang unggulan juga di Universitas Bina Dharma. Banyak sekali mahasiswa Universitas Bina Dharma yang mengambil jurusan sistem informasi ini sendiri. Nah, Kak JJ, ini mungkin adik-adik masih ingin bertanya juga mengenai tentang fasilitas nih ya, mungkin fasilitas di Universitas Bina Dharma apa aja nih Kak JJ? Untuk fasilitas salah satunya aja ya, kalau mau disebutin satu persatu itu banyak ya. Banyak salah sekali satunya Kak JJ, kita memiliki studio TV. Ya sekarang di tempat Sekarang ini ya. Kita lagi di studio TV-nya Bina Dharma. Dan ada atriumnya Bina Dharma, terutama wifi. Yang dicari mahasiswa itu wifi. Benar banget, wifi. Jadi kita memiliki wifi dengan kecepatan sangat cepat. Dan untuk mahasiswanya juga bisa menggunakan wifi kita. Ada fasilitas perpustakaan, ada musola, setiap lantai kita memiliki musola dan lain sebagainya. Bisa dicek di website Bina Dharma. Satu persatu saya nggak sanggup deh untuk menjelaskan, sangat panjang. Nanti kehabisan waktu, ini kita cuma 30 menit untuk bergabung di live streamingnya Bina Dharma. Iya. Itu untuk penerimaan mahasiswa baru nih, informasi. Kita memiliki kelas karyawan. Jadi buat adik-adik yang sudah bekerja, bingung nih, aduh pengen kuliah atau enggak ya Yosef ya. Iya. Jadi bisa menggunakan fasilitas kita untuk masuk di program kelas karyawan. Itu kelas karyawan kita memiliki ada 3, ada Sabtu pagi, ada Sabtu siang, dan ada kelas malam. Ada kelas malam juga. Iya. Biasanya yang favorit itu kelas malam dan Sabtu malam pagi ya. Iya. Jadi dulu saya waktu semester 5 di Bina Dharma itu baru tahu nih waktu S1 ya ini ya. Iya. Baru tahu, oh ternyata ada kelas karyawan ya. Kenapa saya nggak masuk kelas karyawan sebelum saya bekerja ini ya? Iya. Di teman-teman saya bilang masuk di kelas karyawan saja kalau sudah bekerja. Akhirnya saya memutuskan pindah ke kelas karyawan dengan biaya SPP yang sangat terjangkau, bisa diangsur juga. Jadi buat membantu saya juga jadi kelas karyawan gitu. Buat teman-teman dan adik-adik semuanya yang pengen kuliah di Bina Dharma, kuliah sambil kerja, pilihan tepat itu Universitas Bina Dharma. Karena kita sudah support kelas daring. Kelas daring ya. Jadi kelas daring kita menggunakan e-learning walaupun nggak masa pandemik ya. Iya. Kita sudah menerapkan kelas online. Jadi bukan masalah kita pandemik atau non pandemik. Jadi kelas online tetap kita jalankan. Yosef juga sebelum pandemik mungkin ada banyak juga sudah teori melakukan dan lain sebagainya menggunakan online learning. Jadi buat adik-adik nih, aduh saya nggak bisa masuk di hari ini, bisa nggak kuliahnya online? Bisa, yang penting koordinasi dengan dosennya. Nanti dosennya memberikan materi dan kita kerjakan melalui online learning. Jadi jangan sampai nggak kuliah gitu ya. Kuliah di Bina Dharma itu sangat fleksibel. Jadi kuliahnya Senin sampai Jumat itu online, Sabtunya tatap muka full dari jam 7.30 sampai selesai mata kuliah. Itu tentatif ya teman-teman, bukan masalahnya waktunya. Itu range waktu kita masuk kelas gitu. Untuk kuliah online itu 24 jam online. Jadi kapanpun bisa ngupload, kapanpun bisa mengerjakan, di mana saja bisa mengerjakan. Di tempat kerja juga bisa. Bisa. Sekalian buka komputer ngerjain tugas. Meleng-meleng ya, ngerjain langsung tugas, buka. Atau enggak usah pakai komputer, pakai HP aja. Pakai HP juga bisa ya. Gitu. Waduh, mantap sekali berarti Universitas Bina Dharma ini ya. Sangat memudahkan sekali bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin bekerja atau mungkin yang melakukan aktivitas di luar tapi bingung mau ngerjain tugas gimana, itu bisa diakses menggunakan e-learning ya. Tentunya sebelum pandemik juga untuk e-learning ini sudah ada ya di Universitas Bina Dharma, karena saya sendiri itu sebagai mahasiswa ada yang namanya itu tatap muka dan juga e-learning. Kalau e-learning ini kita mengerjakan tugas menggunakan website di Universitas Bina Dharma ini sendiri. Mengumpulnya dan juga dosen ingin memberikan materi juga dari e-learning, semuanya dari e-learning. Ya gitu. Gitu Kak JJ ya.
Jadi terus mungkin adik-adik di sini bingung nih Kak JJ tentang SPP nih ya, mungkin ya SPP di Universitas Bina Dharma. Berapa nih Kak JJ kalau boleh tahu nih Kak JJ ya? Kisaran SPP kita untuk fakultas Ilkom ya, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika, itu biaya SPP-nya untuk kelas reguler 6.400.000 dan untuk kelas karyawan itu 6.900.000 per semester. Bisa diangsur maksimal 4 kali dalam satu semester. Nanti bisa kita tampilkan di layar monitor kita untuk biaya SPP yang ada di Universitas Bina Dharma. Bisa dicek untuk via YouTube Bina Dharma TV. Semuanya kita sudah memaparkan untuk biaya SPP dan lain sebagainya. Dan uang pangkal di Bina Dharma sangat terjangkau. Uang pangkal yang untuk strata 1 itu 3.500.000, dapat potongan 1 juta periode April sampai Mei. Dan untuk D3, D4 itu 2.500.000, dapat potongan 1 juta jadi 1.500.000. Jadi buruan buat adik-adik yang pengen daftar di Bina Dharma, langsung datang ke kampus Universitas Bina Dharma atau melalui website Bina Dharma www.binadharma.ac.id. Jadi bisa cek di laman website kita, atau mau tanya-tanya nih mengenai Bina Dharma, boleh langsung saja ke layanan kita. Bisa layanan telepon atau bisa layanan WA di Universitas Bina Dharma itu dengan nomor teleponnya 0811 7155 582, atau bisa telepon dan WA ke 0811 7125 582. Itu nomor layanan kita saat jam operasional kantor. Semuanya akan kita layani semaksimal mungkin. Boleh buat adik-adik yang pengen bertanya atau konsultasi nih, Kak, saya ini dulu dari SMA, saya IPS Kak, bisa nggak masuk di program studi ini? Bisa nanti kita kasihkan solusi masuk program studi mana. Jangan sampai salah masuk program studi. Benar banget. Ini sudah jalan 2 semester, ngabarin ke kita nih, Kak, saya kayaknya salah program studi. Iya, mau ganti jurusan mau ya. ganti program studi. Walah, gimana ini? Kita kalau mau ganti program studi agak rumit ya, karena kita harus ngulang lagi dari nol gitu. Karena nilai akumulasi yang akan dikonversi itu bisa di semester 3 minimal. Jadi semester 3 bisa, tapi kalau semester 2 dia salah program studi. Makanya kayak kita tanya nih dari awal pendaftaran, adik program studi pilihannya apa? Ini pilihan sendiri atau orang tua? Atau ikut-ikut teman? Biasanya ikut teman nih. Banyakan Kak JJ. Kebanyakan ikut teman. Saya masuk di program studi A, ternyata minat saya itu di program studi B. Sudah kuliah, stop, kita telepon. Loh, kok nggak masuk nih orang? Ini mahasiswanya ternyata salah program studi. Jangan sampai salah program studi, lebih baik dikonsultasikan dulu ke kami. Nanti kita kasihkan solusi, adik tertariknya di mana atau siswanya tertarik di mana, akan kita kasihkan solusi yang terbaik buat adiknya. Jangan sampai salah program studi dan jangan sampai salah perguruan tinggi. Benar. Iya, kita cek dulu perguruan tinggi yang akan kita daftarkan memiliki akreditasinya apa, lulusannya seperti apa, dan mutu pendidikannya seperti apa. Gitu. Jangan cuma murah tapi mutu pendidikannya kurang. Benar banget. Jadi kita kualitasnya sangat mendukung dan biaya SPP sangat terjangkau. Kisaran 6.400.000 sampai ke 4.500.000 untuk D3. Jadi sangat terjangkau. Saya pengen cepat nih Kak kuliahnya. Ada nggak Kak yang cepat kuliahnya? Ada, kita masuk di D3 saja. Masuk D3 itu cuman 6 semester atau 3 tahun masa kuliah gitu. Kak, saya lulusan D3 nih, mau lanjut ke S1. Bagaimana nih Kak? D3 mau lanjut ke S1? Bisa banget nih. Dari teknik elektro D3 mau masuk ke teknik elektro S1 contohnya. Bisa, nanti kita konversi nilai transkrip sementaranya atau transkrip yang telah didapat waktu kuliah di D3. Kita konversi masa studinya itu 3 sampai 4 semester Yosef. Jadi cuma 1,5 tahun sampai 2 tahun. Lebih cepat kuliahnya. Lebih cepat ya Kak Iya. JJ ya. Jadi buat mahasiswa yang dari D3 ke S1 itu kita lihat dari hasil konversi. Hasil konversi yang diakui berapa, yang harus ditempuh di Bina Dharma berapa. Dan next yang terakhir untuk fasilitas di Bina Dharma yang tadi sudah ya. Tadi udah dijelasin. Udah dijelasin juga, untuk biayanya juga sudah. Dan kita buka
Q&A nih buat Q&A. mahasiswa Universitas Bina Dharma. Boleh untuk mahasiswa aktif atau mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru ingin bertanya via Instagram Instagram atau langsung di live tanya streamingnya streaming kita. Bina Dharma TV ya. Boleh banget nih, langsung Iya. saja kita open Q&A. Iya, open Q&A buat kalian nih viewers di Instagram dan juga di YouTube Bina Dharma TV. Kalian bisa tanyain di kolom komentar apa aja, nanti kalian bisa tanyain langsung dijawab sama marketing dan humas Universitas Bina Dharma. Di IG. Katanya Oh di ya udah Instagram ada nih sudah Kak ada JJ. yang nanya ya, boleh. Ya udah ada ini dari Anonimusi underscore ID. Ini Kak JJ, dia nanya nih tatap muka kapan Min katanya. Bisa dijawab nggak? Oke, untuk tatap muka, kalau kita lihat yang di TV, Apa? katanya kementerian sudah membuka untuk tatap muka setelah divaksin ya. Iya. Itu kita insya Allah kita menunggu informasi secara resmi dulu dari kementerian, apakah bisa melakukan tatap muka atau belum. Kita untuk tatap muka kemungkinan itu di September. Nanti akan kita informasikan secara resmi nih melalui Instagram Bina Dharma dan melalui website Bina Dharma. Insya Allah kalau sudah vaksin ya kita akan melakukan prosedur tatap muka. Tatap muka juga berkala, nggak langsung semuanya tatap muka. Dan tetap menjalankan protokol kesehatan itu untuk informasinya nanti ya untuk tatap mukanya akan kita informasikan lebih lanjut jawabannya. Kita menunggu informasi secara resmi terlebih dahulu. Iya, jadi untuk ini tatap muka atau enggaknya nanti dikabarin di Instagramnya UBD underscore Palembang. Semua info akan dijelasin di Instagram. Dan selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Cecil. Nih dari Cecil nih. Katanya Kak mau bertanya nih, untuk mahasiswa baru 2021 itu perkuliahan di bulan apa ya? Oke, perkuliahan di Bina Dharma untuk mahasiswa baru itu di kisaran September minggu kedua. Nanti kita sudah menginformasikan jika telah melakukan registrasi kita gabungkan di grup mahasiswa baru nih. Informasi secara resmi mengenai mahasiswa baru akan kita informasikan via grup, via Instagram dan website Bina Dharma. Untuk kisaran kita masuk itu di bulan September di minggu pertama atau minggu kedua. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut untuk tanggalnya. Untuk tanggalnya ya. Kalau untuk masuknya tetap di bulan September. Tetap di bulan September. Dicatat ya buat Dicatat mahasiswa ya, baru buat, ya. jangan sampai lupa nih. Jangan sampai lupa. Teledor ya. Kok aku nggak dikabar-kabarin, nggak Iya. kuliah-kuliah. Ternyata sudah bulan Oktober. Udah melakukan masuk perkuliahan ya. Iya, kuis pertama. Ya udah telat gitu. Jadi kalau kelupaan informasi bisa di scroll saja di Instagram kita atau langsung tanyakan via WA layanan Bina Dharma. Kita memiliki layanan Bina Dharma, ada PPM, ada juga layanan online PMB, ada student care. Bisa ditanyakan di salah satu nomor telepon yang kita miliki gitu. Jangan sampai nggak tahu untuk jadwal perkuliahan kita di bulan September. Untuk tanggalnya nanti kita akan umumkan secara langsung. Iya. Jadi nanti semua informasi lengkap diumumin di laman Instagramnya UBD Palembang dan juga di link websitenya KJJ semua nanti lengkap dijelasin di sana ya. Jadi jangan sampai ketinggalan info nih. Nanti juga buat mahasiswa baru juga ada grupnya juga. Nanti di grup itu nanti semuanya dijelaskan sama admin dari UBD Palembang ini sendiri. Dan selanjutnya nih Kak JJ ada lagi yang mau nanya nih dari Anonimusi underscore ID. Katanya ini mahasiswa divaksin juga ya? Kalau untuk mahasiswa nanti kita akan informasikan dan kita akan tanyakan terlebih dahulu untuk mahasiswa divaksin atau tidak. Biasanya ada yang vaksin mandiri ya. Iya, kalau untuk vaksin yang dari perguruan tinggi nanti kita akan informasikan juga. Belum bisa saya jawab sekarang, nanti akan kita tanyakan terlebih dahulu kepada pimpinan kita seperti apa prosedurnya gitu. Iya, jadi di ini dong, di scroll ada yang nanya-nanya tadi di atas ya.
Oke nih, bisa untuk adik-adiknya yang pengen nanya-nanya boleh Iya. lanjut di live Instagram kita atau live Bina Dharma TV di YouTube-nya. Apa aja ya? Apa aja tentang mengenai pemilihan maksudnya PMB ya, mahasiswa baru Universitas Bina Dharma ini sendiri. Jadi kalian bisa tanyain aja. Nah, ini udah ada masuk lagi nih. Ntar kita cek dulu pertanyaannya. Oke, belum ada ya. Oke. Mungkin ada lagi nih yang mau bertanya, boleh langsung ke Instagramnya kita atau di live streamingnya Bina Dharma TV. Tuh ada tuh. Nah, ada lagi dari PSP TSR underscore. Kak mau nanya, buat kuota KIP kuliah calon mahasiswa baru ini gimana ya Kak? Kita untuk sekarang belum membuka penerimaan KIP. Kita tetap membuka penerimaan KIP, tapi untuk link website kipkuliah.go.id itu belum ada karena sekarang lagi tahapan untuk PTN ya, perguruan tinggi negeri. Jadi untuk kuota kita sesuai dengan pendaftar. Berapa pendaftarnya? Kalau kuotanya kita gak bisa pastiin dari berapa orang, program studi apa saja. Untuk program studi yang kita bisa daftar KIP itu bisa dicek di link kip.go.id atau bisa di website Bina Dharma ada panduannya, atau langsung tanya langsung ke Instagramnya kita atau via WA layanan mahasiswa baru. Jadi untuk KIP kita kuotanya sepertinya kuota itu ya kita menentukan dari berapa jumlah mahasiswanya. Gitu. Dari dilihat dulu dan ya. keputusannya berapa kuota yang harus Bina Dharma dapat nanti akan diinformasikan. Iya, karena semua kuotanya itu hampir rata-rata kayak kemarin aja kita hampir 500 mahasiswa yang mendapatkan KIP. Lumayan banyak ya Kak JJ ya. KIP kuliah itu mendaftarnya di link KIP dulu ya. Yang prosedur pendaftarannya juga kita ada di website Bina Dharma. Jadi untuk prosedur pendaftarannya siapa saja yang berhak menerima KIP, karena KIP ada tesnya, nggak langsung daftar langsung lulus di KIP, nggak. Jadi semua untuk PTS itu memiliki seleksi gitu, ada seleksinya, seleksi tes CBT atau online atau tesnya tatap muka, ada juga interview dan cek pemberkasan gitu. Jadi pemberkasannya itu lengkap atau tidak saat pengajuan. Iya, jadi jangan lupa adik-adik yang pengen daftar KIP, cek NIK di pada KTP dan nomor KK. Biasanya siswa ini nembak KTP nih. Yang penting dapat KTP. Ya, jadi hati-hati yang KTP-nya itu NIK-nya harus sama dengan NIK yang ada di KK. Jadi banyak nih mahasiswa atau calon KIP yang mendaftar, Kak kenapa NIK saya nggak terdaftar? Pas kami cek memang nggak terdaftar NIK-nya di Discapil. Jadi hati-hati buat adik-adiknya yang KTP-nya nembak atau KTP-nya jadi 1 hari dengan nggak tahu bagaimana caranya gitu ya. Hati-hati, itu sangat hati-hati. Dan NISN-nya juga dicek, mohon dicek lagi NISN-nya dengan benar. Email itu harus yang email aktif dan nomor telepon yang aktif, bisa ditelepon dan bisa di WA. Jangan sampai ini masukin nomor teleponnya 08 11 123 45. Kita menghubungi nomor yang Anda tuju salah katanya. Bagaimana mau dapat KIP kalau kita telepon aja nggak bisa? Jadi atau kita email aja nggak bisa. Kak, kok saya nggak dikabarin? Padahal sudah kita telepon. Kita sudah telepon pastinya, kita sesuai dengan prosedur, kita telepon, kita email dan kita WA. Untuk mahasiswa calon KIP. Nanti kalau sudah lulus nih seleksi administrasi KIP, nanti diverifikasi sama perguruan tinggi atau PTS-nya. Nanti Bina Dharma verifikasi yang layak masuk di calon KIP. Belum lulus ya, baru calon KIP untuk verifikasi calon KIP. Next langsung calon KIP. Setelah dari calon KIP
Sudah melakukan verifikasi calon KIP, lanjut lagi nih untuk melakukan tes. Ada tes lagi ya? Tesnya cuma satu kali sih. Yang pertama itu tes administrasi, kelengkapan pemberkasan melalui online. Dan yang kedua, Bina Dharma melakukan verifikasi mahasiswa mana yang layak untuk dicalonkan sebagai penerima KIP. Setelah itu kita cek datanya satu persatu. Kita sudah rekap yang terdaftar di Bina Dharma berapa orang, misalnya contoh 500 orang. 500 orang sudah terdaftar, sudah kita verifikasi. Kita melakukan seleksi administrasi yang berikutnya, pemberkasan. Mulai dari pemberkasan, mahasiswa yang seperti apa yang harus disiapkan, persyaratannya apa saja yang harus disiapkan, semuanya ada di website KIP. Jadi setelah itu melakukan tes CBT atau tes online. Tes online ada tes juga. Tes online untuk masuk di perguruan tinggi yang dipilih. Contohnya Bina Dharma. Itu ada tesnya. Setelah tes baru kita melakukan interview. Tahap terakhir itu interview. Baru pengumuman. Telah dinyatakan lulus sebagai penerima KIP, langsung kita undang di grup mahasiswa penerima KIP. Jadi langsung penerima KIP-nya. Oke, mungkin ada yang nih nanya via YouTube ya. Jadi untuk KIP nanti bisa ditanyakan lagi ke saya langsung di via WA-nya Bina Dharma atau layanan Bina Dharma di 081171555582 dan 081171255582. Ya, jadi kalian bisa hubungi di nomor telepon itu ya untuk mengenai informasi tentang Universitas Bina Dharma. Dan selanjutnya udah ada yang nanya di channel YouTube-nya Bina Dharma TV ya. Ini pertanyaan yang pertama, alasan Kak Yosef gabung di Universitas Bina Dharma dong Kak? Ya. Boleh untuk Yosef alasannya. Nanti berikutnya saya ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi saya dan juga Kak JJ ini sendiri merupakan lulusan mahasiswa Universitas Bina Dharma. Dan untuk saya sendiri merupakan mahasiswa aktif Universitas Bina Dharma, sekarang memasuki semester 6 dan juga jurusan Sistem Informasi yang telah terakreditasi A. Dan selain itu untuk jurusan Sistem Informasi ini, kenapa saya memilih Universitas Bina Dharma? Karena Universitas Bina Dharma merupakan salah satu universitas yang yang mempunyai jurusan yang terakreditasi A, yaitu Sistem Informasi ini sendiri Kak JJ. Jadi saya memilih Kak JJ. Selanjutnya juga kenapa saya memilih Universitas Bina Dharma? Karena Universitas Bina Dharma ini sendiri cukup terkenal lah ya, dari dosen pengajarnya yang sangat profesional di bidangnya dan kebanyakan lulusan luar negeri ya untuk dosen di Universitas Bina Dharma ini sendiri, dan juga untuk sistem belajarnya yang asik. Selain tatap muka, kita juga melakukan kuliah daring atau online menggunakan e-learning yang sudah disediakan dari Universitas Bina Dharma ini sendiri. Dan selain itu, alasan saya daftar di Universitas Bina Dharma karena Universitas Bina Dharma banyak sekali beasiswa yang telah saya dapatkan Kak JJ. Nah, awalnya saya ini mikir Kak JJ, saya ingin mengincar universitas yang punya banyak beasiswa, salah satunya Universitas Bina Dharma. Dan salah satu beasiswa yang telah saya dapatkan tadi sudah saya ceritakan. Yang pertama saya mendapatkan peningkatan prestasi akademik. Nah, di sana kalau kita sebagai mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi dan selain itu juga prestasinya meningkat terus setiap semester, itu bisa diajukan beasiswa untuk peningkatan prestasi akademik. Nah, ini juga sebagai motivasi mahasiswa juga untuk giat lebih dalam belajar, karena kalau kita giat, kalau kita punya nilai yang lumayan, nilai yang meningkat setiap semesternya, itu akan ada beasiswanya buat kalian. Dan selain itu satu lagi nih, saya mendapatkan beasiswa Bujang Gadis Kampus Bina Dharma, dan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa 2 semester, di mana untuk per semesternya saya sekitar
6.100.000 Kak JJ. Satu semesternya 6.100.000. Dikali 2 semester jadi 12.200.000. Itu beasiswa di Universitas Bina Dharma. Alhamdulillah mendapatkan. Alhamdulillah, Siapa Kak yang mau JJ. kasih uang 12 juta? Iya, siapa lagi yang mau ngasih uang Iya. 12 juta? Karena menurut saya Kak JJ ya hanya di Universitas Bina Dharma yang apa ya, yang memberikan beasiswa SPP dari mengikuti ajang Bujang Gadis kampusnya. Karena kebanyakan universitas lain apa ya, hanya menggunakan uang tunai dan segala macam, tapi Universitas Bina Dharma ini beasiswa. Dan untuk beasiswa Bujang Gadisnya, pemenang Bujang Gadisnya itu yang juara 1 mendapatkan full beasiswa Kak JJ. Mantap sekali. Mantap, kalau SPP-nya 5 juta aja 5 kali juta 8 semester dikali 8 40 juta. 40 juta ya. Siapa lagi yang mau ngasih 40 juta Kak JJ ya tentunya. Dan maka dari itu buat kalian jangan ragu, benar-benar jangan ragu, karena Universitas Bina Dharma benar-benar terbukti buat kalian menjadi universitas terbaik dan juga mempunyai visi yaitu menjadi universitas berstandar internasional berbasis teknologi informasi pada tahun 2025 nanti. Sudah menghitung tahun ya? Iya, sudah menghitung tahun. 2021. Sudah 2021 4 tahun berarti lagi sekitar kita. 4 tahun lagi sudah berstandar internasional. Mantap sekali Kak JJ. Dan satu lagi ada pertanyaan nih dari nih Kak JJ. Kita langsung aja. Kak mau bertanya, pembayaran mahasiswa baru semester 1 berapa ya Kak sebenarnya? Nih Kak JJ boleh dijawab Nih, Kak JJ. Untuk pembayaran SPP-nya atau biaya SPP-nya, kita mau tanya juga nih untuk adiknya. Adiknya mau masuknya di program studi apa nih? Iya. Kalau dia program studinya non-ilkom, untuk ekonomi, teknik, psikologi dan komunikasi, itu uang SPP-nya 5.400.000. Kalau ilkom komputer itu 6.400.000 per semester. Atau yang D4 atau D3 itu 4.500.000 untuk uang SPP-nya. Jadi kalau mau tanya berapa SPP-nya, karena kita mengikuti program studinya. Fakultasnya fakultas apa, program studi apa, dan Tergantung fakultas tergantung. ya. Nanti buat adek yang nanya di YouTube-nya Bina Dharma, bisa juga di searching di website Bina Dharma, binadharma.ac.id. Nanti klik di kolom pendaftaran atau langsung diklik kolom marketing. Nanti ada rincian biaya SPP yang ditawarkan Bina Dharma. Benar sekali. Dan buat adik-adik juga akan ada biaya angsuran ya, kalau misalkan nggak sanggup buat bayar sekaligus nih Kak JJ. Bisa diangsur maksimal 4 kali Kak JJ. Ya benar banget. Jadi pengen kuliah tapi keterbatasan dengan biaya, bisa banget nih melalui angsuran. Benar Kak JJ. SPP-nya bayar pertama 1 juta, sisanya berapa dibagi 3. Ini 3 kali lagi bayaran, bisa deh kuliahnya. Yang penting pelunasan sebelum melakukan ujian akhir semester. Jadi sudah UAS itu harus sudah melakukan pelunasan pembayaran biar nilainya bisa masuk nih di sisponya masing-masing. Untuk pembayaran juga sangat mudah, kita menggunakan Bank Sumsel Bubble, bisa melalui transfer atau melalui kode bayar teller. Jadi langsung ke teller Bank Sumsel Bubble. Bank Sumsel Bubble mana saja? Contoh saya ada di Belitang. Saya mau bayar SPP semester 1 angsuran kedua, bisa cek saja di sispo masing-masing, nanti tinggal melakukan pembayaran di Bank Sumsel Bubble terdekat. Terdekat. Nggak perlu, Kak, slip bayarnya mau dikasihkan ke Bina Dharma nggak perlu. Nggak perlu Kak JJ. Jadi slip bayarnya cukup adik yang simpan, kami bisa cek di sispo adik masing-masing. Gitu. Karena udah otomatis sudah ya. otomatis udah terbayarkan. otomatis. Mungkin ada lagi pertanyaan melalui Instagram kan, ya Chef? Untuk pertanyaan di Instagram ini belum ada ya. Nah buat kalian harus tanya ya seputar ini PMB ya. Jika kalian yang masih bingung mungkin mengenai pendaftaran mahasiswa baru gitu. Kayaknya udah gak ada lagi nih Kak JJ. Kayaknya sudah semuanya udah jelas Kak JJ ya. Udah jelas sudah semuanya jelas ya. ya. Mungkin kalau mau tanya-tanya lagi untuk layanan Bina Dharma, bisa ke nomor telepon Bina Dharma. Kita sebutin sekali lagi, bisa di 0811 7155 582 atau di 0811 7125 582. Jadi saat mau menanyakan via WA atau via telepon, kita akan merespon saat jam kerja Universitas Bina Dharma. Jadi semuanya akan kita layani. WA-nya hari ini nggak dibales,
besok pasti kita balas karena semuanya kita cek satu persatu. Satu hari sudah harus terbalas semua layanan. Jadi satu hari bisa 100 sampai 200 mahasiswa yang menanyakan di satu layanan. Jadi fokus satu layanan, nanti kita akan melakukan pelayanan semaksimal mungkin, mau via telepon, mau via chatting, atau langsung ke Bina Dharma. Kita akan menerapkan layanan penuh dan servis penuh kepada calon mahasiswa kita. Gitu. Jadi atau mau cari informasi Bina Dharma bisa website Bina Dharma www.binadharma.ac.id gitu, atau di marketing@binadharma.ac.id. Iya. Jadi buat kalian bisa langsung tanyain langsung ya ke via WA atau bisa telepon juga ke Universitas Bina Dharma ya Kak JJ. Kayaknya udah ini Kak JJ udah ya, gak ada yang nanya lagi Kak JJ, kayaknya semuanya udah jelas. Nih buat kalian yang mau gabung di Universitas Bina Dharma buruan, karena Universitas Bina Dharma merupakan salah satu universitas swasta terbaik ya. Buat kalian jangan ragu, yang nanyain beasiswa semuanya ada di Universitas Bina Dharma Kak JJ ya. Dan akhirnya sudah sampai di penghujung nih ya. Saya akhiri saja, jika ada salah-salah kata saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.